Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah, Rabb yang maha gagah, maha tinggi, maha kuat, maha adil, tidak beranak dan tidak diperanakan serta tiada sekutu baginya. Allah yang sampai detik ini masih mencucur-cucurkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mulai dari pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan puncaknya adalah panduan hidup, yakni Islam. Yang mudah-mudahan kapanpun Allah mewafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim, berserah diri kepadanya. Allah juga yang sampai detik ini masih memberikan umur dan kesempatan kepada kita. Umur adalah modal, waktu adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang ketika diberi modal, diberi kesempatan, ia gunakan sebaik mungkin untuk bekal dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seluruh manusia rugi. Ya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, setiap ayat yang diawali dengan waw qasam itu menunjukkan azimatul hakikah, yang kedua syarqul qadaya. Azimatul hakikah, agungnya hakikat yang menjadi pembicaraan, mulianya syarqul, mulianya tujuan yang dibicarakan. Bagaimana tidak mulia, tidak agung ketika Allah berbicara dengan masalah waktu. Sekali lagi, waktu adalah modal, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memanfaatkan sebaik mungkin modal yang Allah berikan kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi mulia Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan dijadikan kita sebagai umatnya yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Saat ini kita sedang berada di penghujung akhir bulan Sya'ban. Pintu gerbang Ramadan sudah berada di hadapan kita. Mampukah kita menjadikan Ramadan yang sekarang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya? Ataukah kualitas Ramadan yang lalu dengan yang sekarang sama-sama saja? Atau bahkan mungkin sebagian kita menganggap Ramadan hanya sebatas ritual tahunan yang tidak berdampak kepada keimanan, yang tidak berdampak kepada perubahan diri. Manusia yang beruntung adalah mereka yang mampu menjadikan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sebelum datang bulan Ramadan, setiap tahun para khatib, para ceramah menyampaikan di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, betapa pentingnya Ramadan, menyuarakan keutamaan-keutamaan Ramadan. Lantas tidakkah berbekas di hati kita
Tidakkah tertanam di dalam jiwa kita untuk bisa menjadikan Ramadan sebagai modal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala? Andai Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui diibaratkan ya, sebagai sebuah undangan, dan undangan itu sangat penting. Taruhlah misalkan di rumah kita tiba-tiba ada sepucuk surat datang, tertulis di situ, undangan ini sangat penting. Saking pentingnya kalau Anda tidak datang, Anda celaka, Anda rugi. Maka kita akan berusaha untuk mendatangi undangan tersebut. Lalu apa jadinya dengan Ramadan? Yang setiap orang yang memiliki keimanan diundang secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Enggak lama, sebentar. Puasa Ramadan itu dari 360 hari. Allah hanya menyuruh kita ibadah, menahan makan, menahan lapar dan haus. Itu pun tidak 24 jam. Hanya minat tulu'il fajri ila ghurubis syams. Tapi berapa banyak kita temui saudara-saudara kita di jalanan, dimanapun, yang mungkin mereka tidak paham tentang kewajiban Ramadan. 1 Jumat, 2 Jumat, 1 pekan, 2 pekan mereka bisa berpuasa. Setelah itu mereka tinggalkan, mereka biasa saja. Na'udzubillah. Maka upaya seorang mukmin tatkala datang bulan Ramadan, mempersiapkan diri. Setidaknya tertanam di hati kita bahwa Ramadan merupakan hal yang penting, yang kalau kita tidak memperbaiki diri di bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, rugi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan syaqiyun abdun, celaka, sengsara, melarat. Siapa? Adrakahu Ramadan sumang salaho walam yugfarlah. Yaitu mereka orang-orang yang ketika dia hadir kepadanya Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya walam yugfarlah, sementara dia tidak mendapatkan ampunan. Ini hal yang pertama. Sebagai bentuk persiapan kita, targhib kita akan datangnya Ramadan, di samping adanya rasa gembira. Karena kegembiraan tatkala datangnya Ramadan itu pertanda keimanan. Rasulullah di depan para sahabat saking gembiranya mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun azim, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, futihat abwabul jinan wa ughliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin wa maradul jin. Bagaimana tidak gembira seorang mukmin tatkala menyambut datangnya bulan Ramadan? Ya. Dengan segudang pahala yang Allah siapkan, ampunan. Bahkan ada yang lebih spesial, jamaah. Nabi SAW menyebutkan, walillahi utaqa'u minan nar. Wa fi dzalika fi kulli lailah min Ramadan. Setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dari catatan penghuni neraka. Dan itu tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Bayangkan, divonis bebas ketika kita bermaksiat sepanjang umur, lalu kita dapatkan kemuliaan bulan Ramadan di malam tersebut. Allah bebaskan kita dari catatan penghuni neraka. Bagaimana tidak gembira seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan? Diskon besar-besaran, diskon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita nalarnya rendah. Sok kalau ada mall baru buka diskon. Ada cuma 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 perak. Berjubel, datang antri. Bagaimana dengan Ramadannya? Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan malam-malamnya Allah membebaskan seorang hamba dari catatan api neraka. Kenapa tidak tertarik? Kenapa tidak bergembira? Seakan-akan Ramadan datang tidak ada musim kebaikan di dalam jiwa kita. Ini yang pertama, tanamkan kepada anak kita, keluarga kita. Nah, sebentar lagi ada hari yang penting, ada bulan yang penting dengan segala keindahannya, dengan segala keberkahannya, yaitu bulan Ramadan. Persiapkan, nak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Ramadan
adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Segala kebaikan di dunia ini diawali dengan bulan Ramadan. Maka kenapa kita tidak mau merubah diri kita, menjadikan diri kita untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Ramadan dengan ibadah saumnya menggiring, mendorong, melatih kita agar menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah? Takwa. Itulah gelar terbaik yang seharusnya kita miliki. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukan dilihat dari jabatannya, hartanya, kedudukannya, bukan. Allah nggak lihat sama sekali itu. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Dan Ramadan melatih kita, mendidik kita menjadi manusia-manusia mulia. Bukan mencari kemuliaan di hadapan manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah didik kita sebulan penuh sehingga akan adanya kesadaran di dalam diri kita. Ya. Ketika mau bermaksiat, kita dalam keadaan saum, malu sama Allah. Maka tertanam itu selama sebulan. Ada Allah, di pasar ada Allah, di kantor ada Allah, dimanapun. Senantiasa merasa diawasi, karena dia sedang ibadah. Dididik, dilatih, untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Di samping hadirkan perasaan pentingnya Ramadan, doa kepada Allah. Sebab berapa banyak orang-orang yang hari ini bernapas, esok lusa sudah tiada. Saya bukan peramal, tapi saya mengalami. Saya biasa memandikan jenazah, itu biasanya rame jamaah. Kalau mendekati datangnya Ramadan tuh saya biasa sering dipanggil. Kemarin aja udah 2 pagi-pagi. Dan biasanya itu nanti pertengahan sebelum Idul Fitri itu baru banyak lagi yang nelpon, Ustaz minta dimandiin jenazah. Nah kita yang saat ini Allah berikan kesempatan yang mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, doa Allahumma balighna Ramadan, karena kita tidak pernah tahu, mungkin selepas ini kita mati, gak ada yang tahu. Orang-orang yang dikubur tadi pun mereka gak menyangka kalau tadi pagi itu mereka tiada akhir dari perjalanan kisah hidupnya itu tadi pagi. Mereka gak menyangka, sama seperti kita. Siapa yang menyangka? Bisa jadi kita hari ini pulang dari sini seminggu, setahun, gak ada yang tahu, gaib. Dan Allah gaibkan kematian kita. Tiada lain supaya kita senantiasa siap. Dan bentuk kesiapan kita menghadapi kematian tiada lain adalah amal saleh. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir sebagai bentuk targhib kita, persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan adalah pahami tentang fikih saum. Ya, mungkin sudah setahun berlalu kita sudah lupa, mungkin kita sudah paham pernah, tapi sudah lupa karena waktu berlalu begitu cepat. Maka pahami ya yang terkait keutamaan Ramadan, peraturan-peraturan jangan sampai kita langgar. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Di hadis yang lain, rubba shaim. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Artinya puasanya sah dari pagi sampai sore, tapi tidak ada pahala. Mungkin salah satunya ada aturan-aturan yang dilanggar. Makanya kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka. Apabila kamu berpuasa, maka puasa juga telingamu, puasa juga lisanmu, puasa juga tanganmu. Dari kezaliman, dari berkata-kata kotor, dari berkata-kata menggunjing orang lain, menggibah, melaknat dan sebagainya. Supaya bukan hanya sebatas sah puasa kita, tapi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan seraya sehat dan bisa
melakukan ibadah-ibadah yang maksimal pada bulan tersebut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.